Selamat pagi Kak Molita, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anjasika, NIM 19090456. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep dasar public relations. Sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu public relation atau PR. Nah, pengertian public relation atau PR yang disampaikan oleh Effendi tahun 2006, hubungan masyarakat atau humas itu adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik untuk mendukung fungsi dan meningkatkan pembinaan, kerjasama, serta kepentingan bersama. Maka dari itu, PR bertujuan untuk mencapai citra baik atau good image, etikat baik atau goodwill, saling pengertian atau mutual understanding, saling mempercayai, mutual confidence, saling menghargai, mutual appreciation, dan toleransi. Nah, PR dapat dipandang sebagai ilmu, sistem, seni, dan sebagainya. Adapun karakteristik public relation, yang pertama komunikasi dua arah, yaitu adanya hubungan timbal balik antara praktisi humas dengan publik yang saling menguntungkan. Yang kedua, sifatnya terencana. Nah, terencana dimaksudkan di sini adalah kegiatan humas yang merupakan kegiatan yang berkesinambungan, memiliki metode yang terintegrasi dan elemen-elemen serta memiliki hasil yang nyata. Yang tiga, berorientasi pada organisasi. PRO harus memiliki pemahaman tinggi yang terhadap visi, misi, budaya organisasi tersebut sehingga praktisi humas akan selalu bekerja maksimal untuk organisasinya. Yang keempat, sasarannya adalah publik, di mana publik di sini adalah yang memiliki kepentingan bersama. Jadi sasaran utama humas bukanlah perorangan, melainkan publik. Mengapa PR diperlukan? Karena di sini PR sebagai komunikator, yaitu penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya. Yang kedua, problem solver, yaitu PR harus menemukan jalan keluar untuk permasalahan atau kendala dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, relationship atau membina hubungan, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan publiknya. Yang keempat, backup management, yang ini sebagai fungsi pendukung dalam fungsi manajemen atau organisasi perusahaan tersebut. Yang kelima, image maker, artinya peranan PR harus membuat citra yang baik terhadap organisasi atau lembaganya. Materi selanjutnya ada bagian fungsi PR. Yang pertama, hubungan internal adalah bagian PR yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik saling bermanfaat antara manajer dan karyawan tempat organisasi tersebut bekerja. Yang kedua, publisitas adalah di mana sumber-sumber informasi yang disediakan PR digunakan media karena informasi tersebut memiliki nilai berita. Tujuan di sini untuk meningkatkan ketertarikan publik terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga, advertising. Di sini iklan adalah informasi yang ditempatkan di media oleh sponsor yang membayar untuk ruang dan waktu penempatan informasi tersebut. Yang keempat, press agentry. Press agentry memang hampir sama dengan publisitas, namun di sini perbedaannya itu press agentry lebih bertujuan untuk mendapatkan pemberitaan di media massa daripada membangun pengertian publik itu sendiri. Yang kelima, public affairs berfungsi untuk mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal yang mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya ada lobbying, berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama dengan tujuan mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi. Yang selanjutnya, manajemen isu, identifikasi dini dan respon strategis. Di sini PR harus dapat mengidentifikasi dini atas isu yang berpotensi untuk mempengaruhi perusahaannya dan respon strategis yang didesain untuk mengurangi agar tidak memperbesar konsekuensi dari isu tersebut. Nah, hubungan investor adalah bagian dari PR dalam perusahaan korporat yang membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan dalam komunikasi keuangan. Yang selanjutnya, pengembangan, dan di sini bertugas untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pemberi dana dan anggotanya dengan tujuan untuk mendapatkan dana dan dukungan sukarela. Cara PR. Di sini kita tahu bahwa PR merupakan garda terdepan untuk perusahaannya untuk menjaga dan membuat citra positif terhadap perusahaannya. Maka dari itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan di sini PR juga bertanggung jawab untuk melakukan lobby dan negosiasi, dan semuanya itu memang harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua itu pengetahuan tentang media dan manajemen. Demi mengikuti perkembangan zaman, seorang PR memang harus mengetahui bagaimana mengelola media sosial dengan baik. Nah, mau tak mau memang harus dilakukan karena mengingat citra perusahaan ini juga tercermin dari aktivitas media sosialnya. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah.
Di setiap perusahaan kita tahu memiliki resiko untuk dan permasalahannya masing-masing, baik dari internal maupun eksternal. Nah, maka dari itu seorang PR pun harus sigap untuk mencari solusi setiap kali ada masalah yang muncul. Dan ketika ada masalah yang muncul pun mereka harus tetap menjaga agar pikirannya tetap stabil dan emosinya tetap terjaga. Yang keempat, motivasi. Nah, semakin baik motivasi PR dalam melakukan pekerjaannya, maka semakin baik pula prestasi kerjanya yang akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas atau di organisasinya sendiri. Yang kelima, rasa ingin tahu intelektual. Di sini seorang PR harus cerdas dan memiliki wawasan luas untuk mengetahui tren-tren apa aja yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di sini maka dari itu PR harus mencari informasi, contohnya itu dengan membaca. Dan di sini syarat utama PR itu harus bisa menulis dan public speaking. Maksudnya di sini menulis dengan benar secara gramatikal, tulisannya harus mudah dipahami, tegas, informatif, dan sifatnya itu mengajak atau persuasif. Dan public speaking harus berbicara dengan baik, dengan artikulasi, gestur, dan kesesuaian tema.